Iya, ini bagian dari tahapan sosialisasi itu. Jadi kita sudah lakukan sosialisasi, tentu saja untuk menjangkau seluas Indonesia yang tersebar. Tentu saja itu butuh waktu, maka ini menjadi salah satu bagian strategis ini nanti akan bagian dari mensosialisasikan program ini. Secara singkat bagaimana para pekerja tersebut jika ter-PHK atau resign, kemudian tidak dapat JHT, mereka bisa mendapatkan JKP, Pak? Iya, jadi sudah ada mekanismenya. Kalau ada pekerja, tenaga kerja yang mengalami PHK, yang bersangkutan nanti akan melaporkan melalui aplikasi Sinaker. Di sana sudah ada toolsnya. Nah, setelah nanti mendapatkan tanda bukti laporan itu, akan dilakukan proses verifikasi. Setelah selesai, ini aplikasi Sinaker yang kelola adalah Dinas Tenaga Kerja. Nah, setelah selesai, nanti itu akan link langsung akan terintegrasi dengan sistem yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Kita eksekutornya untuk bayar. Pak Kadis, apakah Anda menilai tadi JKP tersebut sudah tersosialisasi, Pak, kepada masyarakat kita, Kak? Khususnya di Provinsi Kepri lah. Mereka mengetahui bahwa tadi Permen 2 tahun 2022 mengatur hal tersebut, JHT tidak dapat, tapi mereka bisa mendapat JKP seutuhnya pada saat resign atau di PHK, Pak. Baik, sebenarnya kan inilah salah satu cara kita untuk melakukan sosialisasi ya. Tahun 2022 ini adalah rencana untuk melaksanakan semua program JKP ini, sehingga JHT ini nanti memang bisa benar-benar kita laksanakan dengan baik. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan ketika dia sudah ter-PHK baru melapor kepada Sisnaker, dan saat di Sisnaker nanti berkoneksi dengan sistem yang ada di BPJS, ini akan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan seperti tadi. Ada 3, kemudian ada informasi lapangan kerja, kemudian juga ada informasi tentang pelatihan, dan nilai pelatihan itu kalau nggak salah tuh 1 juta ya nilainya, ada dibatasi juga. Itu maksudnya 1 juta itu mereka mendapatkan atau mereka membayar itu seperti apa? Dia tidak boleh diuangkan, tetapi boleh nilainya sebesar itu untuk pelatihannya. Seperti prakerja? Seperti prakerja. Nah, jadi begitu kira-kira nanti apanya. Dan memang kita sekarang ini sosialisasi terus kepada pekerja-pekerja. Karena memang kita kan ada juga asosiasi-asosiasi ataupun serikat-serikat pekerja yang bisa kita kerjasama, dan perusahaan-perusahaan juga kita sampaikan di Provinsi Kepri ini. Pak, urgensinya Pak di tengah pandemi ada shock ekonomi dari yang menghantam bahwa banyak terjadi PHK di mana-mana, kemudian juga orang sulit mendapatkan pekerjaan. Urgensinya membuat Permen 2 tahun 2022 di tengah pandemi yang begitu sulit, Pak, dari analisa Anda seperti apa? Sebenarnya begini, Pak ya, untuk di Provinsi Kepri yang terdampak langsung berpengaruh terhadap PHK itu di sektor pariwisata. Tapi kalau industri yang menerima upah itu, saya kira tidak begitu besar terdampaknya. Dan saat ini juga perusahaan-perusahaan yang terdampak seperti itu tidak ada melaporkan yang begitu besar jumlah yang di PHK. Namun malah ada yang menambah jumlah pekerja-pekerjanya. Memang seperti di Batam mereka kan per proyek, Pak ya. Seperti di Batam tuh beberapa perusahaan itu ada paketnya proyeknya tahun ini selama setahun, baru setelah selesai memang mereka pasti selalu dirumahkan. Tapi begitu nanti ada proyek baru, mereka dipanggil kembali. Jadi saya kira mereka itu bukan di PHK, tapi adalah dirumahkan, tetapi nanti begitu ada proyek baru, itu menjadi pekerja dipanggil lagi menjadi pekerja tetap di perusahaan tersebut. Kita tentunya Pak mengetahui banyak kekhawatiran dari para buruh kita, Pak, yang ter-PHK kemudian tidak dapat JHT yang seyogianya bisa dimanfaatkan mereka untuk membuka tadi usaha barangkali dari dana JHT tersebut. Nah, menjawab kekhawatiran para buruh-buruh kita ini mengenai mereka nggak dapat JHT di umur mereka pada saat ter-PHK, tapi bisa melanjutkan hidup, bisa untuk bekerja kembali di usia-usia yang memang 32, usia yang berat untuk mendapatkan pekerjaan, Pak. Seperti tadi diinformasikan bahwa di dalam Sisnaker itu nanti mereka akan mendapatkan informasi lapangan kerja. Jadi dapat nanti informasi lapangan kerja sehingga mereka bisa mengakses tempat pekerjaan itu untuk menyampaikan
minat mereka untuk bekerja di situ. Oke. Jadi dengan adanya informasi itu tentu kan memudahkan untuk mendapatkan lapangan kerja baru. Berarti para pekerja bisa datang ke dinas naker terdekat ya Pak ya, di kota-kota, di kabupaten? Sebenarnya kita tidak perlu lagi sekarang ini, kita udah secara online. Oke. Jadi secara online dibuka akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Jadi this is naker namanya. Oke. Oke. Saya ingin ke Pak Sri Sudarmadi Pak, menjawab kekhawatiran juga di masyarakat bahwa BPJS Ketenagakerjaan melaporkan total dana program JHT di tahun 2021 itu mencapai 375,5 triliun ya. Yes. Naik 10,2% dari tahun sebelumnya. Nah, sebagian besar dana tersebut ditempatkan di surat utang negara atau SUN untuk membiayai APBN. Nah, menjawab kekhawatiran dari masyarakat di luar bahwa jangan-jangan dana JHT ini diinvestasikan kemudian juga digunakan untuk proyek-proyek strategis negara. Tanggapan Anda? Iya, terima kasih. Sebenarnya saya sampaikan dulu untuk yang JHT, kami sebagai badan penyelenggara yang menjalankan program JHT ini, ya termasuk program BPJS Ketenagakerjaan yang lain. Memang untuk datanya yang saat ini mengajukan klaim mayoritas itu baru mempunyai masa kerja rata-rata masih 1 sampai 3 tahun. Itu yang mayoritas. Mereka rata-rata usianya antara 20 sampai 30 tahun. Itu yang mengajukan. Sehingga itulah mereka Rentang nominalnya Pak berapa Pak yang mereka dapatkan? Kalau dengan kepesertaan segitu hanya 1 sampai 3 tahun tentu saja tak signifikan. Ya, tentu saja tak signifikan. Artinya kalau misalnya JHT 5,6% setiap bulan, kalau dari gaji setiap tahun terkumpul kira-kira ya hanya 60-70% dari gaji kan. Memang tidak signifikan gitu. Kalau dihitungkan dengan manfaat JKP, kalau contoh yang kemarin disimulasikan dengan upah 5 juta di batas maksimal, ternyata manfaat JKP lebih tinggi karena manfaat JHT itu JKP itu sampai 10 jutaan untuk masa 2 tahun. Sedangkan untuk yang JHT masih 7 jutaan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Sri, menjawab tadi, Pak. Untuk yang tadi, penempatan dana memang itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2015. Jadi kemana kita menempatkan dana itu sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Dan yang paling penting, salah satu persyaratannya di sana itu bahwa untuk dana yang ditempatkan harus siap liquid setiap saat. Itu ada yang ditempatkan di dalam deposito on call, pada saat dibutuhkan harus selalu ada. Itu lancar. Berarti menjamin akan ada ya Pak ya? Iya. Jadi para buruh yang nanti umur 56 tahun kena peraturan baru ini ingin mencairkan di umur segitu pasti dapat, tidak iya, menunggu. pasti dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ditempatkan di surat utang negara itu menjadi salah satu instrumen penempatan dana selain kompetitifnya, itu tentu saja paling aman. Ya, ini adalah institusi negara, ditempatkan di negara, memang negara bertanggung jawab. Tapi tidak perlu dikhawatirkan. Ya, tapi anggaran-anggaran tersebut berarti kan masuk ke kas negara pada saat mereka diinvestasikan seperti itu ya? Bukan masuk ke kas para pekerja atau para buruh, seperti itu? Nah, ini berbeda. Jadi setiap kali iuran itu dibayarkan, untuk iuran JHT, itu secara proporsional langsung di-break menjadi hak masing-masing secara proporsional menurut gajinya. Itu sudah menjadi hak mereka. Bukan dialihkan ini masuk ke kas negara, tidak demikian. Itu tetap tercatat, itu adalah aset milik pekerja dalam bentuk aset JHT milik mereka. Tenaga kerja juga bisa kontrol setiap saat. Jadi ada secara online ada aplikasi namanya GMO. Nah, di sana bisa dilihat untuk mengontrol dana JHT. Iya, untuk ya, mengontrol saat ini saldo saya berapa, bulan ini saya dilaporkan upah saya berapa, tahu atau belum, sudah dibayar atau belum iurannya, bulan depan berapa, bisa. Berarti bisa dipastikan masyarakat nggak perlu khawatir ya? Tidak perlu khawatir. Pak Mangara, Anda menilai pensiun itu termasuk PHK atau tidak, Pak? Pensiun itu udah masuk
bukan PHK Pak, Oke. tapi dia memang usianya sudah masuk ke usia pensiun. Oke, berarti bukan PHK ya Pak ya? Bukan PHK. Tapi kita masih ada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2015 yang pada saat ini pun juga masih berlaku ya. Apakah benar menyatakan bila buruh ter-PHK bisa diambil JHT paling lama 1 bulan setelahnya Pak? Menurut tadi peraturan pemerintah 19 tahun 2015 Pak? Permen Pak. Iya, yang permen tadi. Permenaker 19 kan? Iya, 19 tahun Oke. 2015. Baik. Permenaker itu kan sebenarnya mengacu kepada PP 60 Iya, ya. PP 60. Nah, tapi pada saat dia dulu itu masa tahun 2015 ada pemikiran-pemikiran bahwa pada saat itu kan memang ekonomi lagi bergolak Pak ya. Jadi disebutkan pensiun itu adalah ketika dia mengundurkan diri, Oke. kemudian ter-PHK, Oke. dan kemudian ada usianya sekian tahun, ataupun mungkin dia pindah warga negara, atau mungkin warga negara asing yang kembali ke negaranya. Oke, faktanya PP ini masih berlaku ya, 60 tahun 2015 ini ya. Sampai saat ini. Oh, sampai saat ini kan masih berlaku. berlaku. Kan ini kan Permenaker nomor 2 tahun 2022 kan berlaku setelah 3 bulan kan. Oke. Jadi sekarang masih berlaku. Tapi PP 60 tahun 2015 menyatakan bahwa jika jika ter-PHK bisa 1 bulan kemudian mendapat JHT, tapi permennya berkebalikan antara PP, yang bisa dijelaskan seperti apa Pak? Nah, Kan seharusnya kan hierarkinya PP lebih tinggi dibandingkan permen ya Pak? PP iya. Iya. PP kan pensiun kata dia Iya, kan. benar. Nah, pada itulah yang kesalahan yang terjadi pada saat itu, bahwa ada transisi sehingga diberikan kemudahan untuk mencairkan itu. Oke. Maka disebutkan Permenaker nomor 19 itu bahwa pensiun itu adalah pertama mengundurkan diri Oke. atau kena PHK. Iya, mereka bisa mencairkan Bisa JHT mencairkan, ya, 1 bulan JHT, ya. ya. Nah, masih berlaku PP ini. 60 tahun 2015 ini kan? Masih. Yang masih berlaku. Kemudian Permen 2 tahun 2022 Permennya itu kan Berkembalikan. dikembalikan sesuai dengan Hierarkinya. hierarkinya gitu Oke. loh. Jadi pada saat sekarang kan ada Permenaker nomor 2 tahun 2020 bahwa pensiun itu adalah usia pensiun, betul-betul usia pensiun, Oke. 56 tahun. Nah, ini yang diluruskan yang tidak sesuai dengan Permen nomor 19 tersebut. Tapi kenapa nggak dicabut Pak, PP nomor 60 tahun 2015 ini Pak? Karena timpang antara permen dan PP Pak. Bukan, ini ada merubah sesuai dengan aturan. Oke. Jadi PP 60 itu udah disebutkan bahwa pensiun. Oke. Cuman pada saat membuat Permen 19, pensiun itu disebutkan adalah pertama ter-PHK, Iya. mengundurkan diri. Nah, sekarang dikembalikan sesuai dengan kebenarannya bahwa pensiun itu adalah umur 56 tahun. Oke. Jadi kita kembali ke sana. Oke, gitu. oke, Pak Sri, anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Partoan Daulay mengutip ya, mengatakan bahwa ada temuan-temuan di laporan akhir BPJS periode yang lalu, Pak. Iya. Sehingga laporan tersebut dilaporkan ke aparat penegak hukum. Anda memastikan informasi ini seperti apa, Pak? Iya, kalau kita lihat nih dalam perkembangannya, memang di kita sesuai dengan PP nomor 55 2015 terkait dengan panduan untuk investasi Oke. aset. Ya, di sana salah satunya kalau kita menempatkan dalam penyertaan modal, ya penyertaan modal saham misalnya, itu sudah diatur bahwa saham-saham yang dipakai sebagai tempat instrumen investasi dana aset kita itu adalah saham-saham blue chip Oke. Artinya? LQ45. Artinya sudah dipastikan pada saat itu masuk dalam kelompok saham-saham yang prospektif. Artinya selalu itu prospek untuk memberikan keuntungan. Oke. Jadi itu terpercaya lah, Terpercaya. kita legitimit. Oke. Nah, ternyata dalam perkembangannya karena situasi salah satu saham yang blue chip. Nah, itulah. Jadi bukan investasinya itu yang salah, Oke. tetapi pada saat diinvestasikan di saham blue chip ternyata ada beberapa yang kemudian mengalami penurunan. Itu adalah risiko investasi, Oke. ya risiko investasi. Oke. Meskipun itu tidak menggerus keuntungan investasi. Oke, baik. Coba laporan akhir itu investasi kita masih dalam situasi seperti ini masih membukukan untuk keuntungan 24 triliun. Oke. Ya, itu adalah angka yang signifikan. Oke. Dan untuk saham-saham yang memang itu sebenarnya kan
bukan kerugian yang nyata, Oke. itu resiko investasi. Resiko investasi. Oke. Ya, makanya kemarin kita baca di pernyataan dari Kejagung memang itu adalah unrealistic, ya, bukan sesuatu yang real kerugian itu, tetapi itu adalah risiko investasi yang pada saat itu tidak sekarang berarti tidak menimbulkan kerugian. Oke. Itu. Oke, Pak Kadis, angka pengangguran di Kepri sampai saat ini seberapa, Pak? Baik, angka pengangguran di Provinsi Kepri itu ada 9,91%. Itu naik atau turun di bawah nasional, Pak? Kita Ya, masih tertinggi secara nasional, Oke, karena masih memang Provinsi Kepri itu adalah daerah tujuan pencarian kerja. Oke. Dapat kita lihat bahwa jumlah angkatan kerja kita itu meningkat. Dan jumlah penerimaan bekerja juga meningkat. Oke. Tetapi angka pengangguran kita ada penurunan, tapi angkanya itu masih tidak signifikan bahwa jumlah pengangguran itu masih tertinggi secara nasional. Oke, faktornya, Pak? Nah, faktornya kan itu tadi, daerah kita seperti Batam itu memang daerah industri yang sering dibuat orang menjadi tempat mencari kerja, sehingga datang ke Batam, sehingga jumlah pencari kerja di kota Batam itu meningkat. Oke, lapangan kerja kita apakah berbanding lurus dengan jumlah angkatan kerja kita, Pak? Nah, itu dia. Sebenarnya penerimaan tenaga kerja itu cukup baik. Namun karena jumlahnya itu tidak signifikan seperti penerimaan secara nasional, di mana tingkat pengangguran terbuka secara nasional lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kepri, maka ya Provinsi Kepri yang menjadi tingkat pengangguran yang paling tinggi di Indonesia. Oke, memastikan bagaimana para pekerja kita di Provinsi Kepri ini agar tingkat pengangguran ini bisa terkendali seperti apa, Pak? Dari Disnaker sendiri, Pak? Sebenarnya kan kita tidak bisa membatasi orang bergerak ya. Oke. Kita tetap siapapun datang ke Kepri ini kita welcome. Oke. Jadi kalau masalah seperti itu kita harapkan kita melakukan pelatihan-pelatihan dan perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kepri, apalagi pada masa pandemi ini menggunakan tenaga kerja lokal. Jadi kita harapkan dari luar itu bisa kita kurangi, tapi nggak mungkin. Dulu kan ada namanya Perdaduk, Pak. Perdaduk kan itu kan tidak boleh. Kenapa? Itu membatasi pergerakan penduduk. Nah, sekarang kita tidak boleh seperti itu karena memang Indonesia ini adalah semua warga Indonesia boleh kemana saja. Baik. Jadi, ya. Baik, Pak Sudarmadi, terakhir dari Anda memastikan dana BPJS Ketenagakerjaan pada saat mengikuti permen yang terbaru ini ya, usia 56, mereka bisa mencarikan dana dan mereka bisa mendapatkan dana tersebut secara langsung seperti itu ya. Kemudian juga jelaskan sedikit saja mengenai JKP yang bisa diklaim oleh para pencari kita pada saat mereka ter-PHK, Pak. Iya. Untuk para peserta kita yang ter-PHK, para pekerja yang ter-PHK, ini untuk menjadi peserta JKP, berarti untuk berhak mendapatkan manfaat JKP harus sudah terdaftar di kita dengan masa kepesertaan minimal 2 tahun. Dan membayar iuran JKP itu paling sedikit 12 bulan. Berarti karena ini ditetapkannya sudah setahun, kalau mereka setahun terakhir ini jadi peserta, otomatis akan mendapatkan, itu akan berhak untuk mendapatkan JKP. Ya. JKP tidak dibebani iuran tambahan. Jadi iuran JKP itu kita rekomposisi dari iuran yang sudah ada dari JKK dan JKM ditambah iuran yang dibayar oleh pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, upah maksimal itu 5 juta. Ya, upahnya paling tinggi itu 5 juta. Jadi nanti kalau sudah PHK syaratnya harus melaporkan melalui Disnaker. Nah, kalau sudah diproses untuk yang di Disnaker, kemudian ada link yang di sana itu dipenuhi, itu nanti akan terintegrasi dengan kami. Jadi tugas yang ada di BPJS Ketenagakerjaan itu adalah memberikan untuk manfaat tunai. Yang bisa dipastikan BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa dana JHT aman ya, Pak ya, untuk Tanjung Pinang Kepri lah khususnya ya, Pak ya. Untuk seluruh Indonesia saya dana itu aman. Siap. Dan perlu saya tekankan lagi bahwa nggak perlu ada kekhawatiran khusus ya. Kerjaan ini institusi pemerintah. Ini bukan perusahaan. Iya, benar. Berarti negara yang bertanggung jawab. Iya, berarti nggak ada kekhawatiran khusus yang perlu dikhawatirkan oleh para warga kita ya, Pak ya. Pak Kadis, terkait dengan Permen nomor 2 tahun 2022, closing statement pernyataan terakhir Anda, Pak, memastikan bahwa buruh tenang dengan Permen nomor 2 tahun 2020 ini, Pak. Baik, saya sampaikan kepada teman-teman buruh bahwa
bagaimana kita melaksanakan peraturan ini demi untuk kesejahteraan para pekerja di masa usia pensiun. Oke. Jadi kami harap kita harus bisa menerima peraturan ini dalam rangka mensejahterakan kita pada saat usia pensiun. Oke. Demikian. Terima Oke, kasih. Bapak, semoga ada jalan keluar dari pemerintah mengenai hal tersebut karena petisinya sudah 500.000, Pak. Tidak main-main, petisi yang paling tinggi untuk yang online di Permen inilah petisi yang paling tinggi. Semoga ada jalan keluar dari pemerintah terkait hal tersebut, Pak. Itu tadi wawancara kami, saudara, dengan Pak Manggara M. Simarmata, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sri Sudarmadi, dan perwakilan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Reformasi Tanjung Pinang, Ibu Kolderia Sitinjak. Jaminan hari tua yang sejatinya dana milik pekerja, seyogianya menjadi hak pekerja untuk langsung dicairkan ketika telah mengundurkan diri atau hendak pensiun dini. Namun aturan baru JHT ini dinilai justru menghimpit hak pekerja yang ingin memanfaatkan dana JHT tersebut untuk modal usaha dan bahkan untuk kebutuhan keluarga mereka. Kita harapkan bersama pemerintah mampu memberikan solusi terbaik untuk lebih memperhatikan nasib kaum buruh, bukan malah menyengsarakannya. Tetap saksikan YouTube edisi selanjutnya setiap hari Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Fahrian Bahri. Sampai jumpa.